Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam podcast malam ini dengan judul dakwah milenial remaja muslim agar tidak gabut mulu. Di sini aku selaku moderator memandu acaranya podcast malam ini dengan narasumber dengan Mas Farhan Arda Satria selaku Ketua Umum SKI FIB UNS 2023. Assalamualaikum Mas Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fajar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya. sehat, Mas. Kesibukan Alhamdulillah. minggu-minggu akhir ini apa aja Mas Farhan? Ya, kalau kesibukan minggu-minggu akhir ini ya, mungkin kesibukannya itu bantu-bantu orang tua, kemudian ada apa namanya, kan sibuk juga di pemuda masjid juga kayak gitu sih. Masya Allah. Keren-keren. Sebelum aku lanjut, aku bacain CV-nya Mas Farhan Arda Satria dulu ya. Nama Farhan Arda Satria. Dia merupakan mahasiswa S1 Sastra Arab Universitas 11 Maret Surakarta yang memiliki ketertarikan pada bahasa terkhusus yaitu bahasa Arab. Pengalaman organisasinya dia sendiri itu Wakil Ketua Business Center 2018 sampai dengan 2019. Selanjutnya Ketua Umum Forsis Surakarta tahun 2019 sampai dengan 2020. Selanjutnya Kabid PSDM OSIS SMKIT pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Lanjut dengan Kabid Bidang Pembinaan SKI FIB UNS 2022 dan terakhir yakni Ketua Umum SKI FIB UNS 2023. Pengalaman panitianya sendiri itu sebagai Ketua Panitia ITSI Expo SMK IT pada tahun 2022. Selanjutnya Ketua Panitia GC HMP Sastra Arab 2021. Selanjutnya Ketua Panitia Asalam JN Ukmin UNS 2022. Dan yang terakhir Koor Sponsorship Simfoni SKI FIB UNS 2022. Malam ini kita akan bahas tentang dengan berjudul agar remaja muslim itu tak gabut mulu. Nah, itu kan banyak gabut nih masih apa generasi milenial. Nah, pertanyaanku kepada Mas Farhan itu, menurut Mas Farhan, kira-kira anak-anak muda zaman sekarang tuh khususnya muslim, ketika mereka mengisi waktu dengan sesuatu yang notabene-nya kurang bermanfaat, apakah itu karena mereka itu gabut, kemudian butuh mengisi waktunya dan malah terisi dengan hal-hal yang notabene kurang manfaat? Karena biasanya hal-hal itu tidak kurang lebih menarik. Itu tanggapannya Mas Farhan seperti bagaimana ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin izin menjawab ya, tapi sebelum aku menjawab dari pertanyaan dari Mas Fajar terkait generasi milenial yang sekarang itu, khususnya anak-anak muda muslim sekarang, itu ketika mengisi waktu ya dengan sesuatu yang notabene kurang bermanfaat, apakah itu karena mereka itu gabut, kemudian butuh mengisi waktunya dan malah terisi dengan hal yang kurang bermanfaat atau kurang berfaedah. Baik, mungkin di sini aku akan mengutip salah satu Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim, bahwasanya inti dari kutipan surat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan seorang pemuda itu sebenar-benarnya orang yang bertakwa. Sebenar-benarnya pemuda yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang senantiasa melakukan hal-hal yang berisi kebermanfaatan atau berisi keberfaedahan. Jadi intinya itu seperti itu. Jadi di Quran Surah Al-Kahfi sudah dijelaskan bahwasanya seorang pemuda yang beriman, seorang pemuda yang bertakwa itu adalah pemuda, pemudi yang mampu mengisi kegiatan waktu yang positif, kegiatan waktu yang bermanfaat,
dan waktu yang berfaedah. Jadi kegiatan gabut ya. Jadi mungkin aku sedikit apa ya? Sedikit mengulik sejarah ya dari kata gabut ya. Jadi gabut itu kan bahasa milenial zaman sekarang atau generasi Z, Gen Z sekarang ya. Jadi itu yang aku baca dari artikel-artikel beberapa artikel ya. Itu artinya ekspresi dari bosan yang bisa berujung bad mood. Kadang dia tuh bingung ingin melakukan apa atau terlihat malas dan tidak ingin melakukan apa-apa. Jadi gabut tuh awalnya itu sejarahnya tuh singkatan dari gaji buta. Nah, di mana itu seseorang yang bekerja itu tidak melaksanakan tugas-tugasnya tapi tetap menerima gaji. Jadi misalnya Mas Fajar ini apa ya? Misalnya nih ya Mas Fajar ya. Jadi ketika Mas Fajar bekerja di salah satu instansi perusahaan namun tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan tugasnya sama sekalipun, tapi Mas Fajar tetap mendapatkan gaji setiap bulan sekali. Nah, itu kan istilahnya gaji buta kan. Jadi Mas Fajar tetap dapat gaji walaupun Mas Fajar tidak melakukan apa-apa. Nah, itu istilah gabut dimulai dari itu. Nah, tentu wajar sekali ya teman-teman di sini sekali seseorang tuh merasa malas untuk beraktivitas sebab ini tuh bagian dari perasaan natural atau perasaan alami yang bisa tuh jadi muncul setelah lelah menyelesaikan banyak tugas. Namun yang menjadi salah satu poin penting pada pembahasan kali ini yaitu jangan pernah menganggap remeh gabut berulang dan menjadi kebiasaan atau style remaja muslim. Karena kita sebagai generasi yang memiliki semangat bergelora, dinamis, aktif, dan kreatif, sudah seharusnya masa muda kita dipenuhi dengan berbagai aktivitas yang positif, bukan yang sia-sia, apalagi menurutkan hawa nafsu semata. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di hadis riwayat At-Tirmizi, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi robnya, sehingga ditanya tentang 5 hal, yaitu yang pertama, tentang umurnya, dalam apa yang ia gunakan. Kemudian yang kedua tentang masa mudanya, dalam apa yang ia habiskan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam apa yang ia belanjakan dan tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui atau dari ia yang telah mendapatkan ilmu dari seseorang. Jadi manusia itu akan dipertanggungjawabkan 5 hal tersebut, yaitu yang pertama umurnya, masa mudanya, hartanya, kemudian amal atau ilmunya tersebut. Jadi yang menjadi salah satu poin penting bahwasanya ketika kita mengisi waktu yang tidak bermanfaat, apakah itu karena mereka gabut kemudian butuh mengisi waktunya dan malah terisi dengan hal yang kurang bermanfaat, maka ya bisa jadi karena ketika kita tidak ada kegiatan apapun, ketika kita tidak habis selesai pekerjaan dan kita tuh butuh istirahat dan kita nggak bisa tidur, susah tidur dan kita kadang itu mau nyari aktivitas yang positif tuh juga bingung mau ngapain karena mau tidur juga susah, maka banyak dari kita semuanya itu melakukan hal-hal yang kurang positif. Maka yang menjadi salah satu sorotan adalah libatkan remaja muslim dalam kegiatan yang bernilai ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena itu setahu gue ya ada hadis dari riwayat Bukhari, kalau nggak salah ya, itu ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah atau ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka juga Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabuah. Itu hadis riwayat Ahmad. Nah, apa sih Mas sabuah itu? Nah, sabuah itu adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya dan dia selalu membiasakan diri untuk berbuat kebaikan. Dia selalu membiasakan diri untuk berbuat kebajikan, berbuat hal-hal yang positif. Maka apabila kita di salah satu waktu kosong kita bingung mau ngapain, maka kita membiasakan diri kita paksa, ke diri kita ini menjadi lebih baik lagi. Kita paksa untuk olahraga, kita paksa untuk ngaji, kita paksa untuk ikut kajian. Itu Pak Insya Allah
kita akan tidak akan merasakan capeknya. Mungkin kita berpikiran dalam pikiran kita, wah nanti akan capek. Kita udah bekerja selama berapa jam, 7 jam, kemudian ada waktu longgar sedikit, mau tidur juga susah, mau ngapa-ngapain susah, akhirnya kita paksa untuk ikut kajian, kita paksa untuk berolahraga. Insya Allah apapun itu kita niatkan untuk kegiatan positif, kita tidak akan merasakan apa yang namanya itu lelah, apa yang namanya itu capek. Kita nggak akan merasakan itu. Karena sesuai dengan hadis juga di hadis Arba'in yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Bahwasanya sesungguhnya tuh kita tuh ketika kita melakukan perbuatan tuh harus niat terlebih dahulu. Karena itu penting. Apabila kita niatnya positif, insya Allah hasilnya juga positif. Apabila kita melakukan hal yang negatif, maka outputnya juga akan negatif pula. Jadi tentunya yang pertama mungkin menjadi sorotan paling utama yaitu yang pertama yaitu membiasakan diri kita menjadi lebih baik lagi, kemudian memaksa diri kita untuk berbuat kebaikan, berbuat hal-hal yang positif agar kegiatan-kegiatan negatif atau gabut itu hilang dari rasa kita. Mungkin seperti itu Mas Fajar. Oke, keren banget sih. Nah, pertanyaan selanjutnya itu dari aku sendiri ya Mas ya. Itu apa saja sih tantangan dalam berdakwahnya Mas Warhan di generasi ke generasi milenial, khususnya kayak kita ini yang suka gabut, kayak jarang ikut kajian, kadang apa sibuk sendirilah, tidak yang bermanfaat. Manfaat itu tantangannya gimana ya? Apa berdakwah kepada milenial? Oke, tantangannya untuk berdakwah ya, terutama di kalangan milenial, generasi milenial sekarang. Oke, tentunya kita itu akan dihadapkan pada tantangan atau tujuan dari dakwah kita. Kita harus mengetahui dulu tujuan dakwah kita yang pertama yaitu menyeru. Kan dakwah itu kan da'ayat da'u, yaitu dari kata bahasa Arab ya. Itu artinya menyeru, mengajak atau juga bisa itu apa namanya? Memanggil kayak gitu. Tapi lebih mengarah ke menyeru dan mengajak. Maka ketika kita sudah mengetahui uh, etimologi secara bahasa, secara bahasanya dakwah itu seperti itu, maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa menyeru kegiatan kita atau menyeru kebaikan atau menyeru amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada para hamba-hambanya. Karena kita adalah umat-umatnya Rasulullah. Mungkin dulu kita pernah dengar ya apa yang pernah dibicarakan oleh Mas Sofan Mujahid ketika SLA 1 kemarin, bahwasanya kita tuh sebagai pejuang dakwah di lingkup Fakultas Ilmu Budaya. Contohnya seperti itu. Nah, kita itu istilahnya itu nggak usah dibuat pusing. Kita tuh nggak usah dibuat capek. Kalau kita itu niatnya itu berdakwah di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya. Karena apa? Karena kita sibuk mengurusi umat-umatnya Rasulullah SAW. Jadi kuncinya itu. Jadi kalau kita capek, kalau kita lelah, kalau kita tuh merasa bad mood, ya udah kita ingat-ingat kata tersebut. Bahwasanya kita mengurusi umat-umatnya Rasulullah SAW. Nah, kalau kita mengurusi umat Rasulullah itu kan istilahnya kita yang bukan setara dengan Nabi ya, bukan setara dengan sahabat Nabi, tapi kita tuh sebagai para pejuang pejuang Islam yang nantinya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat kelak. Amin. Nah, jadi tantangannya kita itu kadang dakwah itu terbagi menjadi dua, yaitu dakwah bil maqal dan dakwah bil hal. Dakwah bil maqal itu adalah dakwah secara lisan. Jadi dakwah kita tuh secara lisan, misalnya aku sendiri ngajak Mas Fajar, ayo karena sudah azan duhur, kita sholat yuk, sholat duhur. Nah, maka itu dakwah bil maqal, yaitu dakwah secara lisan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian dakwah bilhal adalah dakwah dengan keadaan, yaitu bagaimana keadaan kita bisa mempengaruhi orang lain. Misalnya, Mas Fajar sendiri sholat subuh, mungkin sholat duhur ya, sholat duhur. Nah, sholat duhur melewati salah satu angkringan yaitu banyak orang-orang yang masih makan di situ. Nah, kan kita tuh pasti sering ya lihat bahwasanya orang-orang itu kalau di angkringan itu lagi makan terus langsung pergi kerja, kadang juga nggak sholat kayak gitu ataupun yang lain. Kita nggak bisa menjustifikasi setiap orang ya, tapi
Ya realitanya seperti itu. Nah, maka ketika Mas Fajar itu mau pergi ke masjid dengan pakaian yang rapi, wangi, sopan, maka itu dakwah bilhal yang itu bisa menarik perhatian orang-orang tersebut untuk pergi ke masjid. Itu dakwah bilhal. Nah, maka yang menjadi salah satu tantangannya yaitu tersebut, yaitu bagaimana kita bisa mempengaruhi seseorang itu menjadi lebih baik. Karena kita tuh hanya bisa patokannya, batasannya kita menjadi seorang penggerak dakwah itu adalah hanya menyeru dan mengajak. Masalah dia mau mengikuti kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Masalah dia bisa mengikuti ajarannya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan dia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, itu masalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah batasannya adalah menyeru dan mengajak. Maka kalau ditanya tentang kesulitan-kesulitan dalam berdakwah, maka tentunya banyak sekali. Maka bahkan ada salah satu kata-kata kutipan itu bahwasanya nggak apa-apa kamu berdakwah dengan orang yang sedikit, tapi orang-orang itu adalah orang-orang yang istimewa. Di mana orang-orang itu adalah orang-orang yang kamu kasih materi, yang kamu kasih bekal untuk bisa mendakwahkan orang lain dan bahkan harapan besarnya adalah orang-orang yang sedikit itu bisa mendakwakan orang lain atau mendakwakan Islam secara luas. Bagiku juga penting ini, bahwasanya kita nggak apa-apa orang-orang SKI, orang-orang yang lain lah ya dari orang-orang yang LDF lain, mungkin jumlahnya sedikit daripada UKM yang lain, bagiku juga nggak apa-apa kayak gitu kan. Orang-orang yang sedikit itu, Pak, insya Allah adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang tepat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa Taala. Ad-dinul Islam indallah. Pokoknya itu agama Islam itu adalah agama yang diisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesulitan-kesulitan itu harus kita hadapi, jangan kita malah hindari kayak gitu loh. Jangan kita malah mundur, tapi kita harus maju. Maju dan kita berusaha semaksimal mungkin karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah tuh akan memberi akan tidak akan memberikan suatu beban kecuali hambanya itu bisa. Kecuali Allah itu akan udah mengetahui potensi hambanya itu seperti ini, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita untuk berdakwah, sebisa mungkin kita maju untuk menggerakkan generasi muslim dan muslimah pada saat ini itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali mengajarkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Seperti itu Mas Fajar. Insya Allah sekali. Wah, ini luar biasa apa pendapat dari Mas Farhan tentang itu. Aku juga ini ya, apa sangat terbuka hatinya. Wah, ternyata itu kalau kita gabut itu harus bermanfaat, harus ngisi kajian juga kayak ikut majelis taklim, apa ikut-ikut yang beramal soleh, ikut bakti sosial dan lain sebagainya lah, terus menambah ilmu, menambah relasi. Dan juga kan kita kan anak SKI kan, pastinya kita harus lebih ilmunya lebih tahu lah dari agama lebih tahu daripada yang lainnya juga. Nah, pertanyaanku yang terakhir ini, kira-kira apa sih yang membuat muda-mudi zaman sekarang itu jadi malas beribadah? Kayak ikut kajian itu jarang, sekedar ibadah atau ibadah sunnah, kayak sholat rawatib dan lain sebagainya, kayak ibadah puasa dan lain sebagainya. Padahal ketika gabut itu bisa diisi dengan zikir atau ibadah yang jelas-jelas bermanfaat dan dapat pahala. Itu gimana tanggapannya Mas Farhan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja ya aku jawab ya. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan para pemuda-pemudi saat ini, generasi Z milenial sekarang itu susah untuk diajak untuk beribadah, susah untuk diajak untuk melakukan kebaikan, tapi kenapa kok kemaksiatan atau keburukan atau kegiatan negatif lainnya itu mudah untuk dilaksanakan gitu loh. Karena ya itu pada sistemnya kita di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu diciptakan untuk itu, mempunyai tujuan utama yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam prakteknya manusia itu seringkali merasa jenuh, malas dan bosan, baik dalam ibadah yang sifatnya wajib apalagi yang sifatnya sunnah.
Jadi kita ambil poin kata yaitu akan tetapi dalam prakteknya manusia seringkali merasa jenuh. Jadi manusia itu kadang itu merasakan bosan dan jenuh. Dan kadang di rasa tersebut kita pasti bingung akan mengisi kegiatan apa. Nah, banyak dari manusia atau banyak dari kita semuanya ini itu mengisi di kejenuhan tersebut atau mengisi keresahan hati tersebut itu dengan ya mohon maaf dengan hal yang kurang bermanfaat, hal-hal yang negatif. Jadi hal itu harus dihindari. Maka rasa malas ini itu sudah menjadi fenomenal Fajar dan teman-teman yang sering kali terjadi di kaum muslimin bahkan di zamannya Rasulullah SAW dan di nabi-nabi sebelumnya bahkan di kisahnya Nabi Adam, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain itu sudah kaum-kaumnya itu juga pasti memiliki rasa jenuh dan rasa bosan. Terlebih lagi di kalangan para remaja, karena kan para remaja ini adalah istilahnya itu udah mulai mencari jati dirinya itu seperti apa dan lain-lain. Nah, mungkin kalau menjadi penyebabnya adalah bagi saya sendiri ya, bagi aku sendiri itu adalah pengaruh teknologi zaman sekarang. Bagaimana perkembangan teknologi zaman sekarang itu begitulah pesat, begitu berkembang secara canggih, kayak gitu kan, secara cepat juga. Dan ketika teknologi itu berkembang dengan cepat, dengan canggih, maka kita sangat mudah untuk mengakses apapun itu. Entah itu akses untuk kegiatan positif atau akses untuk kegiatan negatif. Maka kita bahkan bisa jadi lalai dengan kecanggihan teknologi tersebut. Nah, ini mungkin aku singkat aja ya. Aku sebenarnya udah apa namanya memberikan 5 poin bahwasanya apa sih yang menyebabkan beberapa pemuda ini saat ini malas beribadah. Yang pertama, itu terlalu bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi pertama itu terlalu bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Penyebab utama seseorang malas dalam beribadah adalah karena orang tersebut bergelimang dengan dosa dan maksiat, terkhusus dosa-dosa kecil yang dianggap remeh oleh manusia lainnya. Jadi kadang itu kita nggak boleh meremehkan hal-hal yang kecil karena itu ketika kita meremehkan hal-hal yang kecil itu akan menyebabkan hal-hal yang orang yang terus-menerus hidup dalam kebiasaan ini akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dilenyapkannya manisnya iman dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkaruniakan kepadanya kelezatan dalam ketaatan. Dan ini adalah istilahnya itu istidroj ya, istidroj. Kamu dikasih kenikmatan terus-menerus tapi Allah tuh seakan-akan udah nggak peduli sama kamu. Nah itu naudzubillah min dzalik itu jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, itu tidak pernah paham tentang urgensi ibadah. Banyak dari kita, mungkin umat Islam di Indonesia itu kan 87% menurut artikel yang aku baca ya. Jadi masih banyak orang-orang Islam, orang kaum muslimin itu yang masih belum bisa baca Quran, masih sholatnya masih belum benar, masih sering gibah, itu urusan-urusan remeh-remeh kecil itu tuh kadang diremehkan oleh banyak orang. Nah, itu diantara bentuk karya seseorang itu karena ia lupa bahwa ia adalah seorang makhluk yang lemah. Padahal sebenarnya hanya Allah yang membuat ia menjadi kuat dan bisa mengerjakan ibadah. Nah, sebagai seorang muslim, dia seharusnya mengetahui serta mengetahui, memahami bahwa beribadah kepada Allah adalah inti untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau Mas Fajar dan teman-teman pengen tahu dari konsep orang yang tidak pernah paham tentang ibadah ini ada di Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Kemudian yang ketiga, itu adalah melupakan kematian. Nah, kita kan pasti di dunia ini ada hidup, ada mati, ya kan? Ada apa namanya? Ada siang, ada malam. Kemudian ada yang kaya, ada yang miskin dan sebaliknya. Nah, salah satunya orang malas beribadah itu yaitu mereka tuh melupakan kematian. Bahwasanya kita kadang itu akan dihadapkan oleh dua hal, yaitu antara pernikahan dan kematian. Jadi dua hal itu bisa membuat orang tuh senang dan sedih kayak gitu. Senang apabila kita alhamdulillah kita dapat jodoh, Mas Fajar dapat jodoh, si fulana bla 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 bla. Maka keluarga dan teman, sahabat tuh senang Mas Fajar dapat seorang istri yang cantik dan lain-lain. Tapi sebaliknya
kadang kita juga lupa bahwasanya kita juga akan mati. Dan kalau kita mati tentunya kan kita akan, orang-orang yang terdekat kita kan sedih dengan ketinggalan kita, yes, peninggalan kita kayak gitu kan. Jadi banyak orang-orang itu melupakan kematian, dan ini menjadi salah satu sebab pemuda saat ini itu susah untuk diajak beribadah kayak gitu. Di reminder aja seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak tahu besarnya pahala atas suatu ibadah. Kadang banyak orang itu meremehkan bahwasanya pahala itu enggak kelihatan, oh mas, pahala itu enggak nampak di mata kita kayak gitu. Dan istilahnya kamu seakan-akan tidak mempercayai hal goib kayak gitu. Karena padahal kita tuh harus mempercayai hal goib. Nah, maka tidak tahu besarnya pahala suatu ibadah ini penyebab lainnya seseorang malas melakukan ibadah karena mereka tuh tidak mengetahui besarnya pahala. Mereka tidak mengetahui bahwasanya sholat subuh atau sholat fardu berjamaah itu pahalanya 27 derajat kayak gitu. Nah, sebaliknya apabila ia mengetahui pahala besar di balik ibadah yang dia lakukan, maka ia akan semakin rajin dalam beribadah. Jadi yang kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu bahwasanya banyak dari kalangan pemuda saat ini itu berlebihan dalam hal yang mubah. Alasan terakhir seseorang malas melakukan ibadah adalah karena ia berlebihan dalam melakukan sesuatu mubah. Misalnya nih, ada seorang fulan itu dalam hal makanan, minuman, pakaian, kendaraan, serta yang lainnya. Hal yang demikian itu membuat malas untuk melakukan ibadah dan lebih berkeinginan untuk istirahat dan tidur. Padahal berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu yang mubah seperti makan, minuman, dan lain-lain itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah itu pernah berkata bahwasanya banyak mengkonsumsi makanan adalah sebuah penyakit yang akan menimbulkan keburukan. Banyak makan dapat menjerumuskan anggota badan untuk melakukan maksiat dan berat untuk melakukan ketaatan, maka cermatilah keburukan ini. Jadi dalam kutipan Ibnu Qayyim rahimahullah itu bahwasanya kita tuh kalau di dunia ini makan, minum, tidur itu secukupnya aja, jangan sampai kita berlebihan. Misalnya makan ya secukupnya aja. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai overdosis nanti malah diabetes ataupun nanti malah apa overdosis lah dan lain-lain kayak gitu. Kemudian minum jangan sampai berlebihan, nanti kalau minum berlebihan nanti kembung kayak gitu. Terus tidur kalau kebanyakan tidur nanti malah jadi pusing, malah jadi stres dan lain-lain, dan itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Nah kalau kerasnya hati, orang kalau mau menasihati dia gak mempan kayak gitu. Jadi jangan sampai orang-orang yang seperti itu, jangan sampai kita itu menjadi orang seperti itu, jangan sampai kita menjadi orang yang hatinya tuh keras kayak gitu. Karena kalau hatinya udah keras, kita tuh kadang sulit untuk menerima pendapat orang lain, sulit untuk menerima gagasan yang baru, sulit menerima ilmu-ilmu Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada para perantaranya dan diberikan kepada kita tuh sulit seperti itu. Jadi itu menjadi salah satu 5 poin ya, 5 poin yang aku rumuskan ya, bahwasanya kenapa sih para pemuda saat ini itu malas untuk beribadah dan malas untuk berbuat kebaikan, ya ada 5 poin tersebut yang sudah aku sebutkan tadi Mas Fajar. Masya Allah. Iya sih. Itu kita itu harus mengamalkan amalan yang soleh dan yang harus diperintahkan oleh Allah. Jadi kita itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan kayak seperti fastabul khairat, mengejar berlomba-lomba dalam kebaikan, kayak ikut kajian. Terus kita juga kalau makan secukupnya, jangan terlalu berlebihan nanti bisa diabetes atau misalkan obesitas dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan kita kada ibadah generasi Z, apalagi generasi milenial itu selalu makan yang selalu terburu-buru, suka rakus itu padahal di dalam agama sudah dijelaskan bahwasanya itu makanlah secukupnya, jangan selalu terlalu kenyang, sisakan untuk bernafas. Jadi kita biar tidak malas untuk beribadah. Seperti itu. Wah, luar biasa sih malam hari ini. Sangat seru gitu. Sebelum aku tutup sih ada pantun ya. Tapi kayak harus maklum sih karena masih belajar. Jadi pantunnya itu bunga melati di pekarangan. Tumbuh cepat, segera besar. Saya masih banyak kekurangan. Maklum masih belajar. Cukup
Cukup sekian dari saya, Muhammad Fajar Firdaus, selaku moderator pada podcast malam hari tentang dakwah milenial agar remaja tidak gabut. Dan saya sudah ditemani oleh narasumber Mas Farhan ada. Terima kasih telah sudah meluangkan waktunya Mas Farhan. Siap, siap, siap. Terima kasih banyak ya Mas Fajar Nah, dan teman-teman. oke, teman-teman, jangan lupa kita selalu beramal soleh, selalu mengingat Allah dan ikut mengkajian dan sebagainya dan mengerjakan sunnah-sunnah yang telah diajukan oleh Allah. Sekian dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa.